Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon berdasarkan PSAK 22 kombinasi bisnis. Next. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada di kelompok kami ada Anissa Nur Firdausi, ada Nabila Tisnakinanti, yang ketiga ada Nur Mustafida, yang keempat saya sendiri Wahyu Sekar, dan yang kelima ada Siti Rofiqoh. Dimulai dari pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang yang membahas mengenai PSAK. PSAK sendiri adalah prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi, di mana PSAK itu sendiri berisi mengenai aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan menyajikan sebuah laporan keuangan. Di dalam PSAK, informasi serta data mengenai entitas yang disajikan adalah aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, serta beban. PSAK juga menyajikan entitas berupa kontribusi dari pemilik serta distribusi kepada pemilik, keuntungan dan juga kerugian, hingga arus kas dan informasi lainnya yang ada pada catatan laporan keuangan. PSAK sendiri dibuat dan disusun oleh IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Pembuatan PSAK sendiri itu dibuat berdasarkan keadaan yang sedang berlangsung. PSAK sudah disetujui dan disahkan bersama oleh institut maupun hukum. Salah satu yang dibahas dalam PSAK itu sendiri adalah PSAK 22 mengenai kombinasi bisnis, di mana PSAK 22 bertujuan untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Next. Lalu, pernyataan ini mengatur prinsip dan persyaratan tentang bagaimana pihak pengakuisisi. Yang pertama, mengakui dan mengukur dalam laporan keuangan aset teridentifikasi yang diperolehnya, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan dan pengendali dari pihak yang diakuisisi. Yang kedua, mengakui dan mengukur goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Lalu, menentukan jenis informasi yang diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kombinasi bisnis? Yang kedua, bagaimana identifikasi dari kombinasi bisnis? Yang ketiga, bagaimana metode akuisisi dalam kombinasi bisnis? Yang keempat, bagaimana pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon? Tujuan dan manfaat yang dapat kita ambil, yang pertama, mengetahui pengertian dari kombinasi bisnis itu sendiri. Yang kedua, mengetahui identifikasi dari kombinasi bisnis. Yang ketiga, mengetahui metode akuisisi dalam kombinasi bisnis. Yang keempat, mengetahui pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dengan pembelian dari diskon. Next. Lalu masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dari kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis sendiri adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu lebih atau bisnis. Hal ini biasanya disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau true merger, di mana pihak yang diakuisisi
itu adalah bisnisnya atau berupa bisnis yang pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atasnya dalam suatu kombinasi bisnis. Sedangkan pihak pengakuisisi adalah entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisinya. Bisnis sendiri adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu disediakan dan dikelola untuk tujuan memberikan hasil berupa dividen, biaya yang lebih rendah, atau manfaat ekonomi yang lebih rendah. Atau manfaat ekonomi lainnya yang akan diperoleh secara langsung kepada investor, pemilik, anggota, atau peserta lainnya. Next. Selanjutnya, identifikasi kombinasi bisnis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Anissa. Ya, terima kasih Mbak Sekar. Di sini identifikasi kombinasi bisnis akan saya sampaikan, saya Anissa. Identifikasi kombinasi bisnis. Entitas menentukan apakah suatu transaksi atau peristiwa lain merupakan kombinasi bisnis dengan mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka entitas pelapor mencatat transaksi atau peristiwa lain tersebut sebagai akuisisi aset. Dalam PSAK 22 digunakan sebagai acuan dalam menentukan suatu peristiwa termasuk dalam kombinasi bisnis. Selanjutnya, metode akuisisi. Dalam metode akuisisi, entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi yang mana penerapan metode akuisisi tersebut mensyaratkan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, pengidentifikasi pihak pengakuisisi. Yang kedua, penentuan tanggal akuisisi. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi. Dan yang terakhir, pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Dalam suatu kombinasi bisnis, ada kalanya imbalan yang diberikan lebih besar daripada nilai wajar aset neto atau aset yang dikurangi yang diperoleh. Selisih tersebut diberikan karena pengakuisisi menilai bahwa perusahaan yang diakuisisi mempunyai berbagai kelebihan aset yang tidak bisa teridentifikasi. Dengan demikian disebut goodwill. Lalu bagaimana dengan goodwill negatif? Goodwill negatif terjadi bila imbalan yang diberikan lebih kecil daripada nilai wajar aset neto atau aset yang dikurangi liabilitasnya yang diperoleh, maka akan terdapat goodwill negatif. Goodwill negatif akan dicatat oleh pengakuisisi sebagai keuntungan pada tahun berjalan. Perhitungan goodwill didapatkan dari setiap akhir periode dilakukan atas pengujian goodwill. Apakah terjadi penurunan atau tidak? Apabila nilainya turun, maka goodwill harus dikurangi. Selanjutnya, pihak pengakuisisi dapat mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih yang pertama. Selanjutnya, yang pertama yaitu dari nilai agregat. Nilai agregat diambil dari imbalan yang dialihkan yang diukur sesuai dengan pernyataan yang pada umumnya mensyaratkan nilai wajar tanggal akuisisi. Yang kedua diambil dari jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi yang diukur sesuai dengan pernyataan.
Dan yang ketiga diambil dari untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi. Yang kedua, selisih lebih tersebut diambil dari selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi menukarkan hanya kepentingan ekuitas nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas pihak diakuisisi. Mungkin juga dapat diukur secara lebih andal daripada nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi. Atau apabila jika yang pertama kepentingan ekuitas pihak yang diakuisisi lebih andal, goodwill ditentukan dengan nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang dialihkan. Dan yang kedua, terdapat imbalan yang dialihkan pada nilai wajar bila mana kepentingan ekuitas pengakuisisi ditentukan dengan teknik penilaian. Selanjutnya, dengan topik pembelian dengan diskon akan dijelaskan oleh Mbak Nabila Tisna. Baik, terima kasih Mbak Anissa untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Nabila mohon izin untuk menyampaikan hasil pembahasan tentang pembelian dengan diskon bersama teman-teman saya. Nah, kadangkala pihak pengakuisisi dapat melakukan pembelian dengan diskon, yaitu suatu kondisi pada kombinasi bisnis di mana selisih jumlah aset yang teridentifikasi pada yang diambil alih serta liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi dari nilai agregat yang telah ditentukan. Apabila selisih lebih ini tetap ada setelah penetapan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka pihak pengakuisisi dapat mengakui keuntungan pada laba rugi sesuai dengan tanggal akuisisi. Nah, pembelian dengan diskon ini dapat terjadi sebagai contoh misalnya karena penjualan secara terpaksa atau for sale, di mana penjual melakukannya karena diwajibkan. Tetapi tidak hanya itu, ada kemungkinan pengecualian pengukuran pos-pos tertentu yang mengakibatkan adanya keuntungan pada pembelian dengan diskon ini. Nah, tetapi sebelum pihak pengakuisisi menghitung keuntungan yang diperoleh, pihak pengakuisisi lebih baik diminta untuk menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh serta liabilitas yang dialihkan serta juga aset atau kewajiban lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah imbalan yang dialihkan. Nah, imbalan yang dialihkan ini biasanya diukur dengan nilai wajar dalam suatu kombinasi bisnis. Nah, pengukuran ini itu biasanya merupakan penjumlahan dari seluruh aset yang dialihkan pengakuisisi, kemudian liabilitas yang diakui pengakuisisi, dan juga kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pengakuisisi. Nah, imbalan yang dialihkan ini juga mungkin termasuk nilai tercatat yang berbeda dari nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Apabila keadaan ini terjadi, maka pihak pengakuisisi diminta untuk mengukur kembali aset atau liabilitas yang dialihkan pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungannya serta kerugian yang dihasilkan. Nah, selanjutnya adalah imbalan kontingensi, yaitu imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi dalam pertukaran untuk pihak diakuisisi termasuk setiap aset serta liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesempatan imbalan kontingensi.
Nah, pihak pengakuisisi mengakui nilai wajar tanggal akuisisi atas imbalan kontingensi sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam pertukaran untuk pihak diakuisisi. Selanjutnya adalah ilustrasi pengakuan dan pengukuran keuntungan dari pembelian dengan diskon. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Siti Rofikoh. Kepada Mbak Siti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Perkenalkan, saya Siti Rofikoh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai ilustrasi pengakuan dan pengukuran keuntungan dari pembelian dengan diskon. Sebelumnya, seluruh nominal dalam soal ini saya asumsikan dalam besaran jutaan rupiah. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari tahun 2020, PTPP mengakuisisi sebesar 80% kepentingan ekuitas PTPS, yaitu sebuah entitas tertutup dengan pertukaran kas sebesar 150 juta rupiah. Karena pemilik PTPS terdahulu perlu untuk melepaskan investasi mereka di PTPS pada tanggal tertentu, mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk memasarkan PTPS kepada sejumlah pembeli yang potensial. Oleh karena itu, manajemen PTPP pada awalnya mengukur secara terpisah aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 22 mengenai kombinasi bisnis. Aset teridentifikasi diukur sebesar 250 juta rupiah dan liabilitas yang diambil alih diukur sebesar 50 juta rupiah. PTPP menugaskan konsultan independennya untuk menentukan nilai wajar dari 20% kepentingan non-pengendali di PTPS sejumlah 42 juta rupiah. Next. Kemudian berdasarkan kasus tersebut, PTPP mengukur keuntungan dari pembeliannya atas 80% kepentingan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan jumlah neto atas aset yang teridentifikasi yang telah diperoleh, yaitu dengan rumus aset teridentifikasi yang telah diukur dikurangi dengan liabilitas yang diambil alih, yaitu sejumlah 250 juta dikurangi 50 juta rupiah, menghasilkan aset neto teridentifikasi yang diperoleh sejumlah 200 juta rupiah. Kemudian, dikurangi dengan nilai wajar atas imbalan yang dialihkan untuk 80% kepentingan PTPP pada PTPS sejumlah 150 juta rupiah, dan nilai wajar kepentingan non-pengendali pada PTPS sejumlah 42 juta rupiah, sehingga jumlah pengurangnya diketahui sebesar 192 juta rupiah. Aset neto teridentifikasi yang tadi sejumlah 200 juta rupiah dikurangi dengan 192 juta rupiah menghasilkan 8 juta rupiah yang merupakan keuntungan dari pembelian dengan diskon atas 80% kepentingan tadi. Next. Kemudian PTPP akan mencatat akuisisinya atas PTPS dalam laporan keuangan konsolidasiannya sebagai berikut. Jurnalnya pada sisi debit, yaitu aset yang dapat diidentifikasi yang telah diperoleh sejumlah 250 juta rupiah, kemudian jurnal pada sisi kredit yaitu kas atas uang yang telah dikeluarkan sejumlah 150 juta rupiah, liabilitas yang diambil alih sejumlah 50 juta rupiah, keuntungan dari pembelian diskon yang tadi telah dihitung sejumlah 8 juta rupiah, dan ekuitas kepentingan non-pengendali pada PTPS sejumlah 42 juta rupiah. Sehingga pada sisi debit dan kredit, balance sejumlah 250 juta rupiah. Kemudian, jika pihak pengakuisisi memilih untuk mengukur kepentingan non-pengendali berdasarkan atas proporsi kepentingannya dalam aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Jumlah aset neto yang tadi dari aset teridentifikasi sejumlah 250 juta rupiah dikurangi dengan liabilitas yang telah diukur 50 juta rupiah, menghasilkan aset neto teridentifikasi sejumlah 200 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan jumlah diakui dari kepentingan non-pengendali yang diperoleh dari 200 juta rupiah dikali 20%, yang merupakan selisih dari prosentase imbalan yang telah dialihkan, kemudian ditambah dengan nilai wajar
imbalan yang telah dialihkan yaitu sebesar 150 juta rupiah, sehingga pengurangnya diketahui sejumlah 190 juta rupiah. Dari aset yang telah diidentifikasi, dikurangi dengan yang tadi sudah saya jelaskan, berarti 200 juta rupiah dikurangi dengan 190 juta rupiah, menghasilkan keuntungan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, mengenai ilustrasi imbalan yang dialihkan akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Mustafidah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Rofiko. Untuk selanjutnya adalah imbalan yang dialihkan. Merger akuisisi aset bersih, imbalan berupa kas. Pada tanggal 31 Desember, PT Permata mengakuisisi seluruh aset bersih PT Samara dalam sebuah merger. Informasi laporan keuangan untuk PT Permata dan PT Samara saat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk PT Permata, karena yang akan mengakuisisi, maka disajikan sejumlah nilai yang tercatat di buku PT Permata. Kemudian di sampingnya ada neraca PT Samara. Karena ini yang akan diakuisisi, maka disajikan senilai nilai tercatat dan nilai wajar. Nilai wajar ini nantinya akan digunakan untuk perhitungan akuisisi oleh PT Permata. Untuk total aset dari PT Permata adalah sejumlah 630 juta, kemudian hutang wesel sebesar 110 juta rupiah, untuk untuk utang usahanya sebesar 110 juta, kemudian utang weselnya sebesar 240 juta rupiah. Dari nilai wajar PT Samara ini nantinya akan diperhitungkan sebagai aset bersih yang teridentifikasi dengan cara menghitung seluruh total aset dikurangi dengan liabilitas. Next. Untuk ilustrasinya, PT Permata mengalihkan imbalan senilai 352 untuk mengakuisisi aset neto pada PT Samara. PT Permata mengeluarkan biaya sebesar 20 juta rupiah untuk biaya legalnya. Atas akuisisi tersebut, maka goodwill yang terjadi adalah sebagai berikut. Imbalan yang dialihkan adalah sebesar yang dibayarkan oleh PT Permata untuk mengakuisisi aset neto PT Samara. Dari jumlah tersebut akan dikurangkan dengan aset bersih yang teridentifikasi. Aset teridentifikasi bersih ini didapat dari neraca tadi, yaitu senilai fair value, yaitu total aset dikurangi dengan liabilitas, sehingga aset bersih teridentifikasinya senilai 280 juta rupiah. Dari selisih imbalan yang dialihkan dan aset ini akan diperoleh goodwill sebesar 72 juta rupiah. Next, untuk selanjutnya adalah penjurnalan. Karena yang mengakuisisi PT Permata, maka PT Permata akan menjurnal sebagai berikut. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat biaya transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk biaya legal mengakuisisi PT Samara adalah sebesar 20 juta. Maka jurnalnya adalah untuk sisi debit beban sebesar 20 juta dan debit dan kreditnya adalah 20 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua adalah untuk mencatat atas akuisisi dengan cara mendebit akun kas sebesar 40 juta, piutang usaha sebesar 70 juta, persediaan 100 juta, tanah 120 juta, bangunan dan mesin 300 juta, kemudian goodwill ini diperoleh dari selisih tadi antara fair value dengan antara aset bersih yang teridentifikasi dengan
imbalan yang dialihkan. Maka akan ketemu nilai 72 juta di sisi debit. Kemudian kreditnya adalah utang usaha sebesar 110 juta, utang wesel 240 juta, sehingga kas atau imbalan yang dialihkan adalah sebesar 352 juta. Next. Untuk yang kedua, imbalan yang dialihkan, merger akuisisi aset bersih, imbalan berupa non-kas. Seandainya PT Permata menerbitkan 1.000 lembar saham, 11.000 lembar saham biasa sebagai imbalan yang dialihkan atas akuisisi tersebut, nilai wajar saham PT Permata adalah 32.000 per lembar atas penerbitan saham tersebut. PT Permata juga membayar biaya penerbitan saham senilai 30 juta rupiah. PT Permata akan menjurnal sebagai berikut. Yang pertama adalah mendebit beban. Beban sebesar 20 juta untuk biaya legal atas akuisisi, kemudian debit lagi beban yang ditangguhkan sebesar 30 juta untuk mencatat biaya penerbitan saham, kemudian kreditnya adalah kas sebesar 50 juta. Next. Untuk jurnal yang kedua, untuk mencatat akuisisi aset bersih imbalan berupa non-kas. Seperti yang jurnalnya seperti imbalan yang berupa kas. Untuk debitnya kas 40 juta, piutang usaha 70 juta, persediaan 10 juta rupiah, tanah 120 juta rupiah, bangunan dan mesin 300 juta rupiah, untuk goodwill-nya adalah sama. Bedanya di sisi kredit. Untuk kredit yang pertama adalah mengkredit utang usaha sebesar 110 juta rupiah, kemudian utang wesel senilai 240 juta rupiah, saham biasa karena kita tadi mengakuisisi dengan menerbitkan saham. Untuk harga sahamnya 20.000 per lembar sesuai yang tercantum di neraca PT Permata. Dikalikan dengan 11.000 lembar akan diketahui jumlahnya 220 juta rupiah, itu adalah nilai sahamnya. Kemudian ada tambahan modal disetor di sisi kredit 132 juta. Untuk beban ditangguhkan, beban yang ditangguhkan sebesar 30 juta rupiah untuk mencatat beban penerbitan saham. Next. Dari jurnal tadi, maka karena kita menerbitkan saham dan nilai wajarnya itu 32.000 per lembar, maka akan diperoleh perhitungan nilai tambahan modal disetor dihitung sebagai berikut. Nilai wajar saham atas akuisisi 32.000 kalikan 11.000 lembar, maka akan ketemu angka 352 juta. Kemudian nilai nominal saham PT Permata 20.000 dikalikan 11 lembar untuk mengakuisisi, jadi ketemu angka 220 juta. Maka nilai tambahan modal disetor atau additional paid-in capital ada 132 juta. Karena kita saat pengakuisisian ada beban untuk menerbitkan saham, maka nilai tambahan modal disetor tadi akan dikurangkan dengan beban yang dikeluarkan untuk menerbitkan saham, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Maka nilai tambahan modal disetor bersih sebesar 102 juta rupiah yang akan muncul di ekuitas PT Permata. Sekian ilustrasi dari imbalan yang dialihkan baik berupa kas maupun non-kas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Wahyu Sekar. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua. Berikut adalah presentasi yang dapat kami sampaikan.
Apabila terdapat kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.